Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara melakukan remastering pada sistem operasi Linux Ubuntu sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah sistem operasi lanjut. Sebelum masuk ke penjelasan langkah-langkah remastering, pada kelompok kami ini beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Imade Ruli Anggara Putra dengan NIM 210040116. Selanjutnya Imade Jevan Nandayana dengan NIM 210040118, dan yang terakhir adalah Iputu Sutraryana Putra dengan NIM 210040119. Selanjutnya adapun juga 5 hal yang perlu disiapkan untuk melakukan proses remastering, yaitu pertama, file ISO Linux Ubuntu versi 22.04.3 LTS atau versi Jammy Jellyfish. Yang kedua adalah software VirtualBox sebagai mesin virtual untuk menjalankan sistem operasi Linux Ubuntu di dalam host OS. Ketiga adalah software Cubic sebagai software utama untuk melakukan remastering file ISO Linux Ubuntu. Yang keempat adalah file wallpaper untuk mengganti wallpaper bawaan dari Linux Ubuntunya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah file langkah-langkah remastering. Pada video ini kami menggunakannya untuk mempermudah proses remastering agar tidak terjadi kesalahan dalam mengetikkan perintah. File ini bersifat opsional, jadi teman-teman semua bisa langsung mengikuti langkah-langkah remastering dengan menonton video dari kami. Pada project remastering kali ini kami mengusung tema yaitu produktivitas. Dan pada remastering kali ini kami mengubah dan menambahkan 6 hal, yaitu tema umum, tema booting, icon aplikasi, kursor, wallpaper, dan juga kami menambahkan aplikasi penunjang produktivitas seperti Inkscape, Blender, GIMP, Krita, dan juga VLC Media Player. Perkenalkan, nama saya Imade Ruli Anggara Putra dengan NIM 210040116. Di sini saya akan menjelaskan proses instalasi Linux Ubuntu dengan VirtualBox. Pertama, kita buka dulu VirtualBox-nya. Kemudian klik New untuk membuat mesin yang baru. Di sini saya memberi nama mesin dengan nama Remastering Linux Ubuntu 22.04. Untuk foldernya saya biarkan seperti ini. Dan juga pilih file ISO Ubuntu server yang sudah di-download dengan cara klik order, kemudian pilih file Ubuntu yang telah di-download. Kemudian klik open. Lalu centang skip unintended installation dan klik next. Setelah muncul jendela untuk memberikan RAM dan virtual CPU, di sini saya memberikan 2700 untuk base memory dan prosesor sebesar 3 core. Lalu klik next. Di sini saya memberikan virtual hard disk sebesar 50 GB. Lalu klik next, klik finish, kemudian jalankan remastering Linux Ubuntu 22.04 dengan mengklik start. Di sini saya pilih try or install Ubuntu server untuk melanjutkan proses instalasi dan tunggu hingga loading selesai. Di sini saya pilih English dan klik install Ubuntu. Dan English yang saya pilih yaitu English US. Kemudian klik continue. Di sini saya memilih minimal installation dan instalasi yang ini saya centang juga. Kemudian klik continue dan tunggu hingga proses selesai. Di sini saya pilih resist disk and install Ubuntu. Kemudian klik install now. Pada tampilan ini klik continue.
Di sini saya mengisi lokasinya dengan lokasi Denpasar, Bali. Kemudian klik continue. Di sini saya mengisi nama dengan remastering Ubuntu. Dan untuk username-nya saya biarkan remastering. Di sini passwordnya saya isi Chengmi. Di sini saya biarkan require my password to login. Lalu klik continue. Kemudian tunggu sampai proses selesai. Pada tampilan ini, klik Restart Now. Di sini kita sudah berada pada tampilan login dari Linux Ubuntu. Kemudian klik remastering Ubuntu. Masukkan password sesuai yang telah kita buat tadi, yaitu Chengmi. Di sini kita sudah berhasil login. Kemudian untuk ini bisa di skip. Lalu klik next. Klik next. Di sini klik next. Kemudian klik done. Ini adalah tampilan ketika proses instalasi Linux Ubuntu sudah selesai. Perkenalkan, nama saya Imadi Jevanandayana dengan NIM 210040118. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk meremastering sistem operasi Linux Ubuntu. Jika sudah selesai melakukan proses instalasi untuk sistem operasi Linux Ubuntu dan muncul software updater, maka lakukan update untuk melakukan pembaruan sistem. Masukkan password jika diminta dan tunggu proses instalasi update selesai. Jika sudah selesai, lakukan restart now untuk melakukan restart sistem. Setelah melakukan proses restart, maka bukalah aplikasi terminal. Di dalam aplikasi terminal, ketikkanlah perintah sudo apt update and sudo apt upgrade -y dan lalu tekan enter. Jika diminta untuk memasukkan password untuk akun Linux, maka masukkanlah passwordnya dan lalu tekan enter dan tunggu proses untuk pembaruan package pada sistem operasi Linux selesai. Setelah pembaruan atau pengupdatean selesai, selanjutnya maka siapkan mekanisme komunikasi antara host OS dengan Linux Ubuntu yang sudah terinstall pada software VirtualBox. Di sini saya menggunakan metode file sharing. Pertama-tama, klik menu devices pada atas layar, kemudian klik insert GUIS addition CD image. Maka CD image dari Linux Ubuntu akan tampil di taskbar Linux kita. Selanjutnya file tersebut dibuka dan pada file tersebut klik kanan lalu open in terminal. Setelah terminal terbuka, maka jalankanlah perintah sudo spasi /vbox linux editions.run dan tekan enter.
Lalu akan diminta untuk memasukkan password dari akun Linux kita dan tekan enter kembali. Tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah proses sebelumnya selesai, selanjutnya maka jalankanlah kembali perintah, yaitu sudo spasi usermod spasi min ag spasi kbox.sf spasi username dari Linux Ubuntu kita. Kemudian tekan enter. Dan selanjutnya lakukan restart atau reboot dari sistem operasi Linux Ubuntu kita. Setelah proses reboot atau restart selesai, selanjutnya siapkanlah sebuah folder pada host OS kita yang berguna untuk melakukan komunikasi langsung ke sistem operasi Linux Ubuntu kita agar memudahkan untuk transfer atau perpindahan file. Selanjutnya klik menu devices kembali dan pilih share folder. Lalu share folder settings dan tambahkan sebuah folder yang sudah disiapkan sebelumnya yang akan menjadi tempat di mana host dan Linux Ubuntu kita dapat saling berbagi file. Kemudian centang juga menu auto mount dan klik OK. Periksa pada file explorer apakah folder yang digunakan untuk file sharing sudah muncul atau belum. Selanjutnya, maka pindahkanlah file-file yang diperlukan seperti file ISO Ubuntu kita, file wallpaper, dan file prosedur yang sudah disiapkan sebelumnya ke sebuah folder baru yang dimana folder tersebut wajib ditempatkan ke tempat yang mudah dicari agar memudahkan untuk proses remastering. Selanjutnya ditunggu proses perpindahan file hingga selesai. Setelah selesai, periksa kembali file-file yang sudah dipindahkan sebelumnya apakah sudah terpindahkan atau belum. Nah, langkah selanjutnya lakukanlah instalasi software Cubic. Pertama, buka terminal. Setelah aplikasi terminal sudah terbuka, maka jalankanlah sebuah perintah, yaitu sudo spasi apt repository spasi ppa -2 cubic wizard --release dan tekan enter untuk menjalankan perintahnya. Jika diminta untuk memasukkan password akun Linux, masukkan password akun Linux yang sudah kita miliki, maka tekan enter dan proses akan berjalan. Harap ditunggu prosesnya hingga selesai dan pastikan juga kita memiliki koneksi internet yang stabil. Setelah proses sebelumnya selesai, selanjutnya maka ketikkanlah perintah sudo apt update untuk menyinkronkan database repository dari sistem operasi Linux Ubuntu. Selanjutnya ketikkanlah sebuah perintah sudo apt install Cubic untuk memasang software Cubic. Tekan enter maka proses instalasi akan berjalan. Di sini proses akan memakan cukup banyak waktu, jadi harap bersabar untuk menunggu proses ini selesai.
Setelah proses selesai, maka selanjutnya kita masuk ke dalam langkah konfigurasi software Cubic. Jalankan software Cubic yang sudah terinstall pada sistem operasi Linux Ubuntu, dan setelah terbuka, masukkan direktori yang akan menjadi direktori project remastering. Di sini direktori atau foldernya saya namakan produktivitas OS. Setelah itu klik next. Setelah itu muncul beberapa kolom-kolom yang dapat kita isi seperti file name, directory, kolom ID, dan release. Untuk settingannya, teman-teman semua bisa mengikuti apa yang sudah saya lakukan yang ada pada video ini. Jika sudah selesai mengisi seluruh kolom-kolom yang penting, selanjutnya klik button next. Maka proses extracting the original disk akan berlangsung. Tunggu proses hingga selesai. Setelah proses selesai, maka ditampilkanlah sebuah terminal. Terminal ini berguna untuk kita melakukan proses remastering ke depannya. Hal pertama yang dilakukan adalah jalankanlah perintah apt update untuk mensinkronkan database repository. Tekan enter dan tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah proses selesai, selanjutnya jalankanlah perintah nano spasi /etc/apt/sources.list dan tekan enter. Setelah itu akan muncul 3 baris teks. Lalu pada setiap barisnya tambahkan kata universe di akhir untuk menambahkan channel repository yang memuat lebih banyak aplikasi. Setelah itu kemudian save file nano tersebut. Setelah itu jalankan perintah apt update lagi untuk mensinkronkan database. Setelah proses sebelumnya selesai, selanjutnya jalankan perintah apt install git untuk memasang aplikasi git. Nah, aplikasi git ini akan digunakan untuk memasang tema umum, tema play mode, icon aplikasi, dan kursor custom. Tunggu proses instalasi git ini hingga selesai. Jika sudah selesai, maka selanjutnya jalankan perintah git spasi clone spasi https://github.com/simtrami/fosi improve kursor Linux untuk mengunduh kursor custom. Nah, jika sudah selesai, jalankan kembali sebuah perintah, yaitu git spasi clone spasi https://github.com/github/pinsliuice/mozave gtk team untuk mengunduh tema umum custom. Tunggu proses hingga selesai. Jika sudah selesai, maka jalankan kembali perintah, yaitu git spasi clone spasi https://github.com/mozave
Vince garis miring Make Mojave Circle untuk mengunduh icon custom, dan tunggu kembali proses pengunduhan atau download hingga selesai. Jika proses sebelumnya sudah selesai, selanjutnya jalankan perintah apt spasi install spasi gtk2 strip engine strip murin spasi gtk2 strip engine strip pixbuff spasi sassc spasi optpng spasi inkscape spasi libg lib2.0 dev bin untuk memasang dependensi tema umum custom sekaligus melakukan instalasi aplikasi atau software Inkscape, dan tekan enter. Selanjutnya tunggu proses ini hingga semuanya selesai. Jika sudah selesai proses sebelumnya, untuk memasang kursor, tema umum, dan icon custom, maka jalankanlah perintah cd spasi strip garis miring posi improve kursor linux garis miring untuk melakukan perpindahan direktori ke posi improve kursor linux, lalu tekan enter. Selanjutnya ketik ls atau list untuk melihat isi direktori tersebut. Setelah itu ketikkan perintah cp spasi min_r spasi posi underscore kursor underscore 125 underscore 175 spasi garis miring usr garis miring share garis miring icon garis miring untuk menduplikasi file posi kursor black 125.175 tersebut. Setelah itu tekan enter. Setelah itu lakukanlah perpindahan direktori dengan mengetik perintah id spasi strip garis miring mojave strip gtk strip tim garis miring untuk pindah direktori ke mojave gtk tim. Di dalam direktori tersebut ketikkanlah perintah titik garis miring install.sh spasi min_d spasi garis miring usr garis miring share garis miring teams garis miring untuk melakukan instalasi tema. Tunggu proses instalasi hingga selesai. Setelah proses instalasi selesai, ketikkanlah perintah cd spasi strip garis miring make mojave strip circle garis miring untuk perpindahan ke direktori make mojave circle, dan tekan enter. Dan di dalam direktori tersebut ketikkanlah perintah titik garis miring install.sh spasi min_d spasi garis miring usr garis miring share garis miring icons garis miring untuk melakukan instalasi icon. Dan tunggu kembali proses instalasi hingga selesai. Kemudian jalankan perintah
nano spasi garis miring USR garis miring share garis miring glib 2.0 garis miring schemas garis miring 10 underscore ubuntu setting schema override, lalu tekan enter. Maka muncul suatu tampilan berupa barisan-barisan teks. Di sini kita perlu merubah beberapa value seperti kursor tim, GTK tim, dan icon tim. Teman-teman semua bisa mengikuti apa yang saya lakukan pada video ini. Selanjutnya, jalankan perintah apt script-get spasi install spasi min reinstall spasi linux script header script 6.2.0 script 39 spasi linux script header script 6.2.0 script 39 script generic spasi linux script image script 6.2.0 script 39 script generic untuk melakukan konfigurasi supaya tema play mode dapat diubah. Dan tunggu proses instalasi hingga selesai. Jika sudah selesai, lakukanlah perpindahan direktori ke direktori utama dengan perintah cd spasi strip. Setelah itu, jalankanlah perintah git spasi clone spasi https /github.com /vicasgrafan_log untuk mengunduh tema play mode custom. Jika sudah selesai, kita masuk ke dalam langkah selanjutnya, yaitu memasang tema play mode custom. Jalankan perintah cd spasi .log untuk perpindahan direktori ke direktori .log. Dalam direktori tersebut, ketikkan perintah cp spasi min r spasi .log spasi /usr /share /play mode /teams untuk menduplikasi file .log. Kemudian jalankan perintah update script alternatif spasi min install untuk melakukan pembaruan dan penginstalan pada tema play mode. Dan teman-teman semua bisa mengikuti perintah lengkapnya seperti yang ada pada video ini.
Jika proses sebelumnya sudah selesai, dilanjutkan untuk mengetik perintah update strip alternatif spasi min auto spasi default.playmode untuk melakukan pembaruan pada file default.playmode. Selanjutnya, ketikkan perintah update strip init_ram fs spasi min u untuk melakukan pembaruan atau pengupdatean pada file initial RAM pada sistem operasi Linux Ubuntu. Jika sudah selesai prosesnya, dilanjutkan dengan mengetikkan perintah update strip group untuk memperbarui konfigurasi bootloader dari sistem operasi Linux Ubuntu yang di remastering. Selanjutnya, untuk mengganti wallpaper, buka Files atau File Explorer dan buka folder yang berisi file wallpaper yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian, klik kanan dan pilih Open in Terminal. Lalu jalankan perintah sudo spasi cp spasi minf spasi nama file wallpaper spasi strip garis miring remastering garis miring produktivitas OS garis miring custom root garis miring usr garis miring share garis miring background garis miring QWERTY final ubuntu.png untuk melakukan duplikasi file wallpaper ke dalam folder produktivitas OS. Jika diminta untuk memasukkan password Linux Ubuntu, maka masukkan password Linux kita. Selanjutnya kita balik lagi ke terminal Vbic dan ketikkanlah perintah cd spasi strip untuk melakukan perpindahan ke direktori beranda atau direktori utama. Nah, selanjutnya ketikkanlah perintah apt spasi install spasi blender spasi gim spasi krita untuk melakukan instalasi aplikasi blender, gim, dan krita. Jika sudah selesai proses penginstalan untuk aplikasi sebelumnya, dilanjutkan untuk mendownload VLC Media Player. Pertama-tama jalankanlah perintah apt update and apt upgrade min untuk melakukan sinkronisasi dan pembaruan repository. Lalu jika sudah selesai, jalankan perintah sudo spasi apt spasi install spasi vlc untuk melakukan instalasi aplikasi VLC Media Player dan tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah aplikasi VLC Media Player berhasil terinstall, maka selanjutnya klik button next yang berwarna hijau. Maka akan ditampilkan proses identify disk boot kernels dan lain-lain. Di sini kita hanya perlu menunggu prosesnya hingga selesai. Selanjutnya klik button next dan klik button next lagi. Selanjutnya kita diminta untuk memilih metode kompresi file Linux. Di sini saya memilih metode LZ4 karena metode LZ4 ini cenderung lebih cepat dan stabil. Jika proses sudah selesai, klik button close yang berwarna merah untuk menutup aplikasi Vbic. Selanjutnya, periksa dan pindahkan file ISO hasil remastering ke host OS melalui file sharing yang sudah disiapkan sebelumnya. Jika proses perpindahan file sudah berhasil, maka selanjutnya lakukan uji coba file ISO hasil remastering pada software VirtualBox. Perkenalkan, nama saya Putu Sutradana Putra dengan NIM 210040119
Di sini saya akan menjelaskan proses instalasi Linux Ubuntu hasil remastering. Pada bagian ini klik New, kemudian beri nama. Di sini kami memberi nama yaitu hasil remastering. Selanjutnya pilih tipe yaitu Linux. Selanjutnya pilih version. Kami menggunakan Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish 64 bit. Selanjutnya klik next. Nah, untuk di bagian hardware, di sini kami menggunakan base memory sebesar 2500 MB dan untuk prosesor kami menggunakan 3 CPU. Kita klik next. Dan untuk virtual hard disk kita menggunakan ukuran sebesar 25 GB. Langkah selanjutnya, pergi ke setting, lalu pilih storage, kemudian kita masukkan file ISO yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita jalankan dengan klik tombol start. Selanjutnya pada bagian ini kita akan disuruh untuk mengatur lokasi. Kemudian pada bagian ini kita memberi nama untuk sistem operasi dari hasil remastering. Setelah prosesnya selesai, di sini kita akan diminta untuk merestart dan kita klik restart now. Bisa dilihat di sini animasi dari booting dari Ubuntu juga sudah berhasil berubah. Di sini tampilan dari Ubuntu telah berhasil dikustomisasi, yaitu mulai dari tema, kursor, dan wallpaper. Dan untuk aplikasi seperti Blender, game, Krita, VLC, Inkscape sudah berhasil terinstall seperti yang ada di video. Sekian video remastering Linux Ubuntu dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.